Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan hati yang lapang untuk hadir di majelis ilmu sebagai taman-taman surganya Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang telah kita ayunkan dari rumah kita masing-masing akan menjadi sebab dimudahkannya langkah dan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi akhrajana minadz dzulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju pada cahaya yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti biasa kajian rutin kita adalah kajian kitab Tauhid, yang pada pertemuan ini kita sampai pada bab yang ke-45. Dan sekali lagi, monggo yang punya HP bisa dibuka HP-nya. Kalau saya yang ngaji, saya itu seneng kalau jenengan menyimak HP-an enggak apa-apa. Karena HP itu bagian dari kemajuan. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau ada mubalek kemudian ada jamaknya main HP ditegur, itu mubalek katrok. Karena di HP itu kan ada aplikasi Quran, ada aplikasi note atau catatan, bisa dipakai. Perkara nanti jamaknya itu WhatsAppan, itu terserah dia. Tapi ya ini bagian dari kemajuan lah. Monggo dibuka. Apalagi ini bisa di-download kitab ini di aplikasi Play Store, ya, kitab Tauhid. Jadi kita harus mengikuti kemajuan itu dengan sebaik-baiknya. Kayak haji itu sekitar tahun 60-70-an itu kan belum ada pesawat terbang, sehingga orang haji itu ceritanya saya belum lahir nih, katanya ya sekitar 6 bulan 7 bulan orang sudah lupa kita baru pulang. Loh, tak kira mati ya sih ono. Loh haji yuk. Tapi karena kemajuan modernisasi, ada pesawat terbang, kita manfaatkan untuk ibadah. Termasuk HP ini yang bisa kita manfaatkan. Apalagi sekarang ini sudah zamannya sosial media yang luar biasa. Jadi arus informasi yang kurang baik itu harus kita tangkal dengan hal-hal yang sifatnya itu keislaman, penguatan keimanan. Jadi seperti itu. Monggo dibuka. Perkara ndak buka, ndak punya HP ndak masalah. Atau punya HP ndak ada kuotanya ndak apa-apa. Isone mek miss call adarroh. Apalagi masjid kita sudah ada wifi-nya. Itu bagian dari perkembangan.
Ayo yang pakai HP dimatikan. Ini berarti penceramah dari Gunung Kidul ya, nggak mengikuti perkembangan. Ya sudah, kita masuk pada bab yang ke-45. Insya Allah ini kita sudah sampai pada halaman yang ke-258 dari 340 halaman. Jadi sudah separuh lebih. Insya Allah nanti kalau khatam kita segera ganti kitab yang lain. Tapi materinya tetap tauhid. Kenapa? Monggo kalau jenengan punya referensi kitab mau kita kaji bareng-bareng, monggo. Karena memang ngasih tauhid ini penting. Kita ingin terselamatkan iman kita itu jangan sampai tercampur dengan kesyirikan sekecil apapun. Karena walaupun kecil tapi syirik, ini berbahaya. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup risalah kenabian, penyempurna syariat keislaman, yang tidak ada nabi lagi sesudah beliau, nabi yang oleh Allah sendiri dipuji secara langsung, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad adalah orang yang punya derajat akhlak paling tinggi dibandingkan yang lain. Sehingga walaupun orang-orang itu mencaci beliau, kayak Presiden Perancis itu, siapa namanya, Mercon, jenenge Mercon, omongannya ya mengandung api neraka. Itu tidak akan mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Seperti yang saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin itu. Tapi sebagai pengikut beliau kita wajib marah, Pak. Kita wajib marah. Jadi harus ada ekspresi kemarahan walaupun secara proporsional dan konstitusional. Itu. Karena kalau kita tidak ada ghirah terhadap nabi kita, ya memang Rasulullah itu ketika beliau dihina, beliau itu berlapang dada. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman itu marah. Karena itu adalah bagian dari ekspresi keimanan seseorang. Jangan kita berpikir jarno sono sinangani, nah ini berarti pilih selamat saja. Ya paling tidak kita dalam hati itu ya, tingkat iman yang paling rendah itu ya marah, harus marah. Walaupun sesungguhnya itu tidak akan mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW, karena Allah sendiri langsung memuji beliau dalam Al-Quran surat Al-Qalam itu tadi, Al-Qalam ayat 4 insya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad termasuk orang yang punya budi pekerti yang adzim. Adzim itu asmaul husna, adzim itu asma Allah. Tapi di dalam hal akhlak Rasulullah sampai pada tingkatan itu. Dan itu Allah sendiri yang mengangkatnya. Karena luar biasanya akhlak beliau. Itu sebagai keterangan tambahan. Kita langsung masuk pada kitab Babun Tasammi biqadi al-qudati wan nahwihi. Bab yang menerangkan tentang pemakaian gelar qadi al-qudah, hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Jadi memberikan seseorang gelar hakimnya hakim, ya, atau raja di raja, atau sahansah, ini tidak boleh, terlarang. Fi sahihi an Abi Hurairah, di dalam satu sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahna'a ismi indallah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Qala Sufyan, ini ada keterangan tambahan, mislu syahansah. Wa fi riwayatin aghnatu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamati wa ahbasuhu. Qauluhu ahna'u yakni awda'u.
Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya gelar yang paling hina di sisi Allah, artinya paling dibenci oleh Allah Ta'ala, itu adalah gelar Malikal Amlak, raja para raja. La malika illallah. Karena sesungguhnya tidak ada raja di raja kecuali Allah. Nah, jadi ini tauhid asma wa sifat. Selain kita juga memurnikan tauhid uluhiyah kita, memurnikan tauhid rububiyah kita juga harus memurnikan tauhid asma dan sifat. Jangan sekali-kali kita itu menyandingkan seseorang dengan nama Allah. Ini tidak boleh. Walaupun kadang-kadang orang itu tidak paham. Makanya kalau mau memberi nama itu harus paham Bapak Ibu. Nanti dumane ono di Quran anake dijenengno Wail. Abdul Wail. Artinya kawulane cilaka. Itu fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Ku dijenengno napa niku Sakor. Terus Sakor niku neraka. Masalakakum fis Sakor. Jadi harus tahu artinya. Termasuk memberi gelar seseorang, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Kalau tidak salah dulu ada namanya presiden seumur hidup yang mulia, paduka dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dihindarilah. Karena la malika illallah. Dan Allah itu adalah malikal mulki. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'isu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah raja di raja. Makanya nanti di hari akhirat ketika semuanya ini hancur, itu yang dicari dulu oleh Allah itu orang-orang yang menyombongkan diri karena pangkat dan kekuasaannya. Allah dengan gagahnya mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa raja hari ini? Mana itu Fir'aun? Mana itu Namrud? Mana orang yang membanggakan pangkat dan jabatannya? Bahkan sampai untuk meraihnya dia mengeluarkan uang miliaran rupiah, menghalalkan segala cara untuk mencari yang namanya pangkat dan jabatan. Tidak usah saya sebut tempatnya, di satu desa sana, di daerah Kidulan sana. Kemarin bukan kelas pilgub atau pilbub bupati, pilkades itu habisnya 4 miliar. Karena satu keluarga itu satu hak suara itu diberi uang 600.000, 600 atau 300 gitu. Nah, kalau satu rumah itu yang punya hak pilih 3 sudah kelihatan 600-an ke 1.800.000 padang lah, ya aman tak. Tapi berita terakhir ya, itu dapat berapa tahun ya pilkades yang serentak itu beliau sekarang sudah meninggal dunia. Jadi meninggal dunia mendadak. Waktu corona rame-rame itu habis pulang ngontrol kampung itu masuk angin meninggal dunia. Halaka'ani sultaniyah dalam surat Al-Haqqah. Seperti itu mana pangkatmu yang kamu bangga-banggakan. Makanya penak jenengan nih gak usah repot nyalon, gak usah mone politik. Barian duwe sapa jenengan gawe miliatan. Enak ngeten mawon santai, bae ngaji longgo, bae senden keturun nggih rezeki ngoten. Jadi ini urip niku santai mawon gak usah ngoyo, santai. Ngaji ngeten iki termasuk larang lho, Pak. Loh nggih, tidak semua orang diberi
kesempatan dan kemauan. Kadang-kadang kesempatan ada nggathukno karep kare napa? Karep ambek waktu niku man gak padha kadang-kadang. Kadang-kadang waktune ana karepe gak ana. Diwaca WA apa Sartikan ngirim foto. Duh adok maneh. Males deh. Atau kepingin tapi gak sempat. Niki makanya bersyukur jangan saged rawuh niki larang lho Pak, larang. Karena orang pilihan, seperti ini orang pilihan. Dan kalau Rasulullah mengatakan majelis ilmu seperti ini dikatakan sebagai riyadul jannah, maka ciri-ciri orang ahli surga itu ya kerasan dek ngaji ngeten iki kerasan. Berarti kerasan tenggene taman swarga. Lek ngaji wis gak kerasan, berarti dek taman iki mau wis boten kerasan. Bahkan dibangga-banggakan oleh Allah Ta'ala di depan para makhluknya yang lain. Kan begitu hadisnya. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah yang merupakan rumah-rumah Allah. Ay al-masjid. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah. Tidak hanya itu, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian dipelajari. Maka illa tidak ada pahala bagi mereka selain Allah Ta'ala akan nazalat alaihimus sakinah, memberikan ketentraman hati. Nanti wong ngaji ku mesti tentram ayem. Perkara mulai sumpek maneh gitu kok gak ro. Utang-utang lali lek ngeten iki. Bal gedes. Tapi itu hadis sahih loh Pak. Mesti orang itu kalau ngajinya bener, mesti nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada majelis ilmu kayak begini. Wa hafathumul malaikah, malaikat pun tidak mau kalah, ikut duduk di majelis ilmu seperti ini. Wa dzakarahum wa hu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut kita iku lho zaman Nurul Hidayah ngaji. Makhlukku saksikan jamaah Nurul Hidayah. Maghrib malam Ahad wae wong lencer ngaji. Malaikat takon, "Lah tapi senden ngoten Gusti." Gak apa-apa pokoke gelem ngaji. Gak apa-apa. Oh, malaikat di sini takon, "Lah mboten nyatet kok gak apa-apa, aku cerdas-cerdas." Ngaji kitab pirang-pirang tahun download tok itu mboten iso. Jadi ini yang pertama. Mboten usah tersinggungan lho Pak, ngaji gak usah purian Pak. Niki napa santai mawon, dianggap santai. Nah, di dalam bab ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, al-ula an-nahyu anit tasammi bimalikil amlak. Larangan untuk menggunakan gelar raja di raja. Karena hanya Allah lah malikal mulki, raja di raja. Kekuasaan di dunia ini tidak ada artinya apa-apa dibandingkan kekuasaannya Allah. Jadi Allah itu malikal mulki, malikal amlak, raja di raja. Wasaniyatu, dan pelajaran yang kedua, anna ma fi ma'nahu misluhu kama qala Sufyan. Termasuk juga tidak hanya larangan menggunakan kata raja di raja, tapi kata apapun yang sejenis dan mengarah kepada itu. Pengkultusan seseorang ini juga dilarang. Wasali satu, dan poin yang ketiga, at-tafaddunu li taqlidi fi hada wa nahwihi ma'al qat'i bi anna al-qalba lam yaksid maknahu. Kita harus memahami adanya teguran keras dalam masalah ini, berarti ini menunjukkan sebuah kesirikan yang tersembunyi, yang tidak tersadar. Maka kita harus betul-betul berhati-hati. Jadi kalau berhadapan dengan seseorang itu kita tidak usah kemudian terlalu apa ya istilahnya, kalau bawaan dia menjilat atasannya. Orang kalau sudah tauhidnya mantap itu mesti
berhadapan dengan siapapun itu santai. Tidak ada kepentingan apa-apa. Karena hidupnya sudah diserahkan kepada Allah. Raja di raja. Tapi kalau kita sudah menghamba kepada seseorang, mungkin karena kekayaannya, karena pangkat dan jabatannya, ya siap-siaplah kecelek, Pak. Orang kaya bakal bangkrut, orang punya pangkat jabatan bakal hilang pangkat jabatannya. Jabatannya meninggalkan dia atau dia dulu yang meninggalkan jabatannya, kita tidak tahu. Tapi kalau kita berserah diri kepada Allah, ini yang akan langgeng sampai akhirat. Bahkan nanti kita itu di akhirat pun akan sangat butuh sekali pertolongan Allah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah itu, ada 7 golongan manusia yang nanti di padang mahsyar di saat yang sangat sulit ketika itu. Kita tidak bisa bayangkan betapa saat itu adalah saat yang sangat-sangat menegangkan. Matahari didekatkan, bapak tidak bisa menolong anaknya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta benda tidak akan ada guna dan manfaatnya. Anak keturunan yang banyak tidak akan ada guna manfaatnya. Illa man atawaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang pasrah. Ketika itu hanya 7 golongan manusia yang dilindungi. Ini sudah dijelaskan Abu Sardikan ini. 1. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya, kita paling tidak daftar salah satu lah, Pak. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya orang yang selalu merespon sholat berjamaah. Terpaut dengan masjid itu bukan diartikan masjid gak boleh-boleh, tetapi dia selalu kerasan di masjid. Jadi nanti di ketika hari itu kita butuh perlindungan dan tidak ada perlindungan lain selain perlindungannya Allah, maka orang seperti itu akan dilindungi oleh Allah. 1 itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang kedua, yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua sab nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang sudah semangatnya dalam beragama itu luar biasa. Anak muda itu kalau menurut ukurannya WHO, kenapa WHO itu World Health Organization, nggak pakai cedok cara Inggris, itu batasan pemuda itu sampai usia 60 tahun, Pak. Itu pemuda menurut WHO. Orang anak muda atau pemuda yang jiwanya masih bergelora, anak muda itu kan begitu, jiwanya masih bergelora, kadang-kadang berani menentang maut untuk menembus ranjau-ranjau cinta. Oh, itu anak muda. Omongannya itu buaya itu. Untuk membuktikan cintaku padamu apapun aku lakukan. Lautan ku seberangi, gunung tak daki, sumur ku cemplungi, juglangan ku pencoloti. Tapi dia tidak seperti itu, tidak koyok liane, sudah sregep. Ini nanti di akhirat akan luar biasa. Jadi sedikit menyimpang, ini penting, Pak ya. Menyimpang dari materi, ada materi sisipan 7 golongan supaya kita bisa mendaftarkan diri salah satunya lah paling enggak. Itu pemuda yang rajin beribadah. Yang ketiga tadi itu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang ketiga rajulun da'athum ra'atu data mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu wa rabbal alamin. Seorang yang diajak berbuat zina oleh perempuan yang cantik, syaratnya cantik, Pak. Ada syarat wajah malin. Dia bisa menahan dirinya dan mampu mengatakan inni akhafu wa rabbal alamin. Aku takut kepada Allah.
Tapi syaratnya kudu ayu lho. Aku itu selamat gak situ. Apa tuwek wong iki tak termasuk. Ini syaratnya jamalin, data mansibin wa jamalin. Secara nafsu kita tertarik kayak Nabi Yusuf itu loh. Nabi Yusuf itu kan begitu ceritanya. Jadi jangan dikira Nabi Yusuf itu tidak berminat pada Zulaiha. Al-Quran mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Secara ukuran perasaan sama Nabi Yusuf normal. Zulaiha pun masih cantik, situasi memungkinkan, pintu sudah dikunci semua. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Tapi satu saja yang menyelamatkan itu, laula an ra'a burhana rabbi. Itu yang kepinten Pak? Kelima. Keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, warajulun dzakarahu fi khalwatin fa fadat ainahu. Orang yang di tengah keheningan malam dia bermunajat kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, dan kemudian tanpa tersadar keluar air matanya karena penyesalan dosa. Itu mudah-mudahan kita termasuk satu di antara itu. Amin ya rabbal alamin. Tinggal kita pilih jalur yang mana yang kita bisa ngoten mawon. Napa sing nomor 1, napa sing nomor 2, napa sing nomor 7. Sehingga nanti kita di akhirat akan diselamatkan. Kesimpulan yang keempat, yang terakhir, ar-rabi'atu, yang keempat, atafaddunu anna hada li ajlillahi subhana. Hal seperti ini kita menjaga betul supaya tidak ada penyamaan nama seperti ini. Semata-mata adalah upaya kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus betul-betul ngawula kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita tidak menyamakan Allah dengan yang lainnya. Sudah habis Pak jamnya Pak? Dereng. Pinten? Kok sesuai pun keseli. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-46. Babun ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dalik. Bab mengenai pemuliaan nama-nama Allah Ta'ala dan perubahan nama untuk tujuan tersebut. Jadi maksudnya adalah menggelari seseorang dengan gelar nama Allah. Ini hampir sama dengan bab yang sebelumnya. Mungkin ada yang terlewatkan. Hadis yang saya baca tadi, yang ada di bab 45 itu nanti bisa jenengan cek, bisa jenengan persani di hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6205 dan 6206. Kemudian di hadis Muslim nomornya 2143. Ini tinggal ngecek ya, karek ngecek mawon. Nanti kita juga bisa ada aplikasi ensiklopedia 9 hadis. Itu memang filenya agak besar, sekitar 200 sekian mega, tapi insya Allah bisa lah. Kalau HP kelas-kelas minyak saya ini bisa, kan untuk larang nih. Memang itu bisa kita cek ya. Jadi karena ngaji kayak begini ini harus ada dasarnya. An Abi Suraih annahu kana yukna Abul Hakim faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allaha huwal hakam wa ilaihil hukmu faqala inna qaumi idhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini faqala ma ahsana hada famalaka minal walad fakultu Suraih wa Muslim wa Abdullah qala faman akbaruhum kultu Suraih qala fa anta Abu Suraih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu.
dari Surah radhiyallahu an. Surah ini terkenal sebagai seorang hakim yang adil. Hakim Surah. Hakim yang bijaksana. Sehingga karena setiap orang yang datang minta peradilan kepada dia itu selalu pulang dengan terpuaskan, maka akhirnya dia itu diberi gelar Abul Hakam. Padahal alaisa wahu bi ahkamil hakimin. Allah lah hakim yang seadil adilnya. Surah ini memang terkenal hakim yang adil. Satu ketika terjadi kasus di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab pergi ke satu daerah pedesaan, membeli seekor kuda. Karena setelah dicek, dilihat-lihat kok corosan itu tumbas mobil. Beli mobil. Di tengah perjalanan, ya sudah agak jauh, tiba-tiba kudanya ini kok ditunggangi itu tidak enak. Coro motor no moprot, ngogok. Sehingga dicek sama Umar, ternyata memang benar ada cacat di bagian kaki kuda itu, agak ada memar-memarnya begitu. Akhirnya Umar kembali ingin meminta pertanggungjawaban si penjual kuda tadi itu. Karena sudah agak jauh dan kudanya sudah tidak bisa diajak berlari kencang, ya Umar dengan pelan-pelan. Yang ada di pemikiran Umar ya dia tukar dengan yang baru atau paling tidak minta uang kembali. Posisinya Amirul Mukminin loh Pak, kalau sekarang presiden. Yang bayangkan itu. Ya dengan pelan-pelan dia ingin mengembalikan kudanya itu. Dan akhirnya sampailah dia kembali pada penjual kuda itu. Apa kata Umar? Kuda yang kamu jual tadi ternyata ada cacatnya, sehingga aku ingin meminta uang kembali. Kemudian si penjual kuda mengatakan, oh tidak bisa, tadi sudah saya cek. Nah, karena Umar itu tidak mau mentang-mentang walaupun beliau Amirul Mukminin. Nah sudah kalau gitu kita minta seseorang yang bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan kita. Akhirnya dipanggilnya Surah itu. Ya, Surah yang dikenal sebagai orang yang adil di dalam menghukumi. Sampai saking banyaknya orang yang terpuaskan sehingga dia itu mendapatkan julukan Abul Hakam. Nah, ketika menengahi Umar dan penjual kuda tadi itu, Surah meminta penjelasan dari keduanya. Jelaskan wahai Amirul Mukminin apa yang terjadi. Begini, saya tadi membeli kuda seperti ini. Kemudian si penjual kuda ditanya, betulkah seperti itu? Iya, tadi kuda ini sudah dibeli, kita sudah akad beli, sah secara hukum, sudah dicek, kudanya sehat. Nah, apa jawab Surah? Surah tidak mengatakan, wah karena sama Amirul Mukminin balik noi, tidak begitu. Ini yang sulit Pak sekarang. Ya. Makanya hakim itu harus betul-betul adil. Sampai Nabi mengatakan al-qudatu salasah. Hakim itu 3. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Satu aja yang masuk surga. Karena beratnya menghukumi. Nah, surah ini mengatakan dengan perkataan yang tenang, dia mengatakan, ambillah apa yang telah beli wahai Amirul Mukminin. Artinya kuda ini samen bawa, ya, berarti jual beli berlanjut maksudnya. Karena sudah tadi akadnya sudah sah,
Atau kalau Anda ingin mengembalikan kuda tersebut, ya kembalikan seperti keadaan semula ketika Anda membeli. Paham maksudnya Pak nggih? Paham nggih. Dadi lek ancene sampean trimo ya wis sampean gawa karena ini sudah terjadi jual beli secara sah. Atau kalau Anda merasa kecewa, ya enggak apa-apa sampean kembali uang, tapi syaratnya kembalikan kuda itu seperti awal dengan tadi beli. Kan enggak bisa. Jadi rentang jarak sekian kilo selama perjalanan kan enggak tahu Umar apa yang terjadi dengan kuda itu. Maka kalau suruh mengembalikan awal, ya enggak bisa. Artinya dengan kebijakan ini kemudian Umar takjub dan menerima itu. Luar biasa sekali surah ini. Juga pernah terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib, bisa jangan bayangkan siapa beliau. Ali bin Abi Thalib ini adalah menantunya Rasulullah, Khalifah yang keempat. Satu ketika Ali bin Abi Thalib ini kehilangan pakaian perang baju besi yang biasa beliau pakai untuk berperang. Nah, satu ketika dia melihat barangnya itu dipakai oleh seorang kafir loh Pak, Yahudi kafir. Sehingga corong pergi ketemu di rombengan. Sehingga oleh Ali diminta itu kelambiku itu. Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan, tidak, ini milik saya. Karena kalau kamu mengaku ini adalah milikmu, kamu harus bisa mendatangkan bukti. Buktinya apa? Nah akhirnya dipanggillah surah ini untuk mengadili. Nah, maka datanglah surah untuk mengadili. Pertama beliau bertanya, apa yang engkau tuduhkan wahai Amirul Mukminin? Ini aku dapati baju besiku dipakai orang ini, orang Yahudi ini, orang kafir ini. Saya tidak terasa barang ini saya angkut di atas onta saya kemudian terjatuh. Lah mungkin dia menemukan. Padahal aku tidak merasa menjualnya. Kemudian si hakim surah tadi, bagaimana menurut pendapatmu? Orang kafir tadi mengatakan, barang ini milikku karena sudah berada di tanganku. Nah, ini jawaban si Yahudi tadi itu. Maka surah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku bukan tidak percaya kepada Anda, tetapi hadirkanlah saksi yang akan menguatkan bahwa baju besi ini adalah milik Anda, wahai Amirul Mukminin. Karena al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu harus ditampilkan bagi orang yang menuduh. Si orang yang menuduh itu harus bawa saksi, bahwa salah satu alat bukti itu adalah saksi. Paling tidak ada 2 orang saksi. Maka Ali mengatakan, baiklah, aku punya 2 orang saksi untuk menguatkan tuduhanku itu. Baik, siapa kiranya saksi yang Anda hadirkan, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah? Ali mengatakan, pembantuku 1 orang, namanya Konbar, dan yang 1 putraku Hasan. Apa kata surah? Mohon maaf, wahai Khalifah, di dalam persaksian anak untuk orang tuanya tidak diakui, tidak boleh. Ketika anak mesti balani wong tuane. Apa kata Ali? Subhanallah, Hasan ini ahli jannah. Apakah engkau menolak kesaksian orang yang oleh Rasulullah dikatakan sayyidis sababi ahli jannah? Nah, mendengar sabda Rasulullah SAW, surah itu kemudian mengatakan, aku sangat tahu apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu tentang keutamaan Hasan putramu itu ya Khalifah. Tetapi wahai Amirul Mukminin, kesaksian anak patut mawon berkukuin si surah ini. Bagaimanapun kesaksian anak itu tidak berlaku untuk bapaknya. Mendengar jawaban ini, Ali kemudian menoleh kepada orang kafir tadi itu.
dengan perasaan yang kagum kepada keadilan Sureh. Wahai Anda yang menemukan bajuku ini atau apalah, hakim Sureh memutuskan seperti itu, maka ambillah baju ini, sebab aku tidak bisa membuktikan bahwa ini adalah milikku. Sekarang berarti baju ini adalah milikmu. Baju besi ini adalah milikmu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Sidimi kemudian berkata, beginikah Islam itu menghukumi sesuatu? Iya, demikian. Kalau begitu, wahai Amirul Mukminin, ambillah baju besi ini. Dan sekarang persaksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak begitu ketika hukum sudah ditegakkan. Nah, tapi sungguh pun demikian, Sureh ini tetap manusia, tidak boleh digelari Abul Hakam. Nah, Nabi kemudian bertanya, anakmu yang paling besar namanya siapa? Kan gitu. Jadi digelari dengan nama anaknya yang paling besar. Itu sebagai kunyah, sebagai nama panggilan. Misalnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kan Abu Bakar, ayahnya gadis, bapaknya Aisyah, gadis yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Sehingga kemudian ditanya, nama anakmu siapa saja wahai Sureh? Sureh menjawab, yang pertama namanya sama dengan saya, Sureh. Yang kedua Muslim. Yang ketiga namanya Abdullah. Kalau begitu kamu Abu Sureh, bukan Abul Hakam. Ini jadi yang punya hak untuk menjadi hakim yang sebenar-benarnya itu hanya Allah. Nanti di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, penghadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itulah liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Tapi kalau untuk pengadilan dunia ini jangan berharap banyak. Namanya aja KUHP, karena uang habis perkara. Beres. Sureh saja yang demikian adilnya dalam menghukumi sesuatu yang tanpa tendensius apa-apapun, sehingga dipuji oleh para sahabat terbaik Rasulullah. Itu saja tidak boleh disebut sebagai Abul Hakam. Nah, ini terkait dengan tidak bolehnya menyandingkan sifat-sifat Allah dengan manusia. Kisah ini bisa jenengan baca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 4955. Kemudian Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak nomor hadis 279 tentang keadilan ini, tentang dilarangnya menjadikan seseorang itu, menggelari seseorang itu dengan Abul Hakam, bapaknya yang paling adil, karena sesungguhnya alaihissawahu biahkamil hakimin, hanya Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Ini menunjukkan betapa kita itu betul-betul harus berhati-hati terhadap kesyirikan ini, Pak. Maka berkali-kali saya sampaikan, sehingga kajian kita ini akan menjadi kajian yang sangat penting, ya, karena sedikit saja kesyirikan itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita nanti di akhirat. Termasuk dalam rangka kita itu selalu satu di antara bukti keimanan kita itu adalah menomorsatukan Allah. Kalau dipanggil adzan ya segera sholat, Pak, kalau sudah adzan. Itu menomorsatukan Allah. Ini kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sampai pada bab yang ke-47. Sekali lagi monggo di-download, kita cari kitabnya, nanti insya Allah bisa dikaji ulang lagi di rumah, sehingga ngaji kita ini tidak hilang begitu saja. Karena ilmu itu ibarat binatang liar, maka talinya itu adalah catatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rizki yang barokah.
dan akhirnya kita kelak kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Kalau ada yang benar semua dari Allah dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.